mesti dilakukan oleh generasi muda sekarang itu tampil menjadi public educator gitu ya. Pendidik gitu ya, pendidik publik yang fungsinya adalah membangun literasi politik yang tujuannya adalah kesadaran kritis dan transformatif gitu ya, supaya mereka bisa membangun atau membawa kepentingan mereka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sana Putri Safitri. Kali ini saya akan bertindak selaku host yang akan mendampingi seorang penulis hebat yang udah melahirkan banyak sekali buku begitu. Kemudian seorang pejabat publik, teman-teman. Beliau ini sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD Yogyakarta. Nah, untuk topik kita pada podcast kali ini, podcast Rumah Muda Integritas begitu, itu akan ngomongin berkaitan dengan kaum muda, kemudian integritas, beserta dengan bagaimana kita selaku milenial dan generasi Z begitu, Gen Z, itu menghadapi pemilu 2024. Nah, jangan cukup lama-lama begitu ya. Kali ini ada Mas Akmal. Halo, Mbak Sena. Mas Akmal, silakan perkenalan diri dulu, Mas, ke pemirsa begitu. Saya pikir teman-teman sudah banyak kenal saya ya. Saya banyak orang yang bilang saya ini mirip Vino G. Bastian gitu ya, tapi itu cuman kata istri saya gitu ya, bukan kata banyak orang gitu ya. Tapi nama saya Muhammad Akmal Ahsan, itu saya sekarang beraktivitas di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu di DPD IMMDIE di Yogyakarta gitu ya. Tapi itu hanya jabatan formal gitu ya. Keseharian saya sebagai kepala rumah tangga gitu ya, dalam biduk rumah tangga yang dibangun bersama moderator yang cantik ini gitu. Baru mau saya tanyakan, Masnya sudah menikah gitu. Jadi teman-teman, Mas Akmal itu adalah kebetulan beliau adalah suami saya begitu. Nah, kebetulan gitu. Iya, bukan kebetulan. Sesuatu hal yang direncanakan. Settingan Tuhan. Settingan Tuhan gitu. Mas Akmal, kalau boleh tahu, kalau kita lihat dari followers Instagramnya itu kan banyak sekali itu ya, followers Instagram maupun Twitter ataupun media sosial. Bahkan kemarin beliau ini, teman-teman, itu kan mulai move gitu, berpindah dari Twitter, Instagram ke yang lebih hype, itu TikTok. Beliau ini udah 2 kali FYP. Nah, menurut kita orang awam gitu yang nggak tahu itu gimana sih gitu cara memanajemen media sosial, kemudian gimana sih biar populer gitu tapi tetap integritas, tapi tetap tidak menurunkan harkat aktivis begitu di media sosial sebagai gubernur DIY. Gimana Mas Akmal? Tentu saja saya bukan influencer ya. Saya juga bukan konten kreator media sosial gitu ya. Jadi kalau kemarin misalnya ada FYP gitu, itu kebetulan aja sebenarnya gitu. Kenapa itu menjadi kebetulan? Karena diskursus publik sedang membicarakan itu dan pikiran-pikiran saya sedang meresahkan itu gitu. Nah, harmoni gitu antara percakapan publik gitu dengan apa yang saya ucapkan itu yang membuat FYP gitu. Tapi itu saya pikir nggak begitu penting sih gitu ya. Kita menjadikan media sosial itu ya sekadar sebagai alat gitu ya, sebagai medium untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik gitu, tapi dia nggak bisa jadi tujuan gitu. Nah, berbicara soal karya begitu ya, Mas Akmal ini kan tidak hanya di media sosial atau digital begitu, banyak sekali tulisannya yang bisa kita akses formal maupun informal begitu. Tapi beliau ini tuh penulis buku, teman-teman. Bukunya tuh udah sangat banyak. Ada berapa ya Mas kira-kira buku yang terakhir diterbitkan? Saya sejauh ini, jadi saya memang menulis buku kecuali lagi malas ya. Gitu. Sejauh ini saya menuliskan 5 buku gitu, yang sudah diterbitkan, dan masih ada beberapa draft lain gitu yang masih tersimpan gitu. Tapi saya belum terbitkan karena belum uji kepantasan gitu ya. Jadi saya merasa apa yang diterbitkan ke publik itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah,
Itu kira-kira buku-bukunya itu berkaitan dengan apa, Mas? Sehingga itu tuh cukup menjadi bukti material gitu atas kredibilitas kenapa Mas Akmal sampai kita pilih teman-teman sebagai apa ya, narasumber dari Rumah Muda Integritas. Multi perspektif sih. Ada yang membahas soal concern akademik saya gitu, pendidikan Islam. Ada yang membahas soal apa buku-buku mengenai problem sosial gitu, ada yang berkaitan dengan dinamika keagamaan gitu, bahkan juga ada yang konsentrasinya itu adalah semacam novel gitu ya, perjalanan hidup saya gitu, utamanya perjalanan hidup saya dengan istri yang sekarang gitu ya, maksudnya dia gitu, bukan istri yang lain gitu. Hati-hati ya Mas. Bahaya kan, di sini kan bisa diulik semua integritas kita tuh. Oke, itu kan banyak banget ya, maksudnya karya tulis yang sudah diterbitkan di media sosial digital ataupun dalam bentuk buku gitu. Apalagi apa ya, kurang lebih barangkali Mas Akmal ini kan sebagai gubernur gitu ya, itu sedikit banyak berkaitan atau bersinggungan dengan dinamika perpolitikan apa namanya di kancah elektoral Jogja begitu ataupun nasional. Nah, menurut Mas Akmal itu gimana sih gitu? Kita gimana, kenapa anak muda itu rata-rata tidak suka politik? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apa ya? Ya pengalaman Mas Akmal dulu guys gitu di DIY. Saya melihat bahwa sebetulnya di satu sisi ada gelombang kepedulian politik dari generasi Z gitu. Jadi generasi Z itu sebenarnya mereka ini nggak bisa dituduh sebagai apatis gitu ya, kemudian tidak peduli terhadap politik, acuh tak acuh terhadap politik gitu. Saya melihat bahwa ada mulai muncul kepedulian generasi Z itu terhadap politik gitu ya. Kepedulian ya, bukan pemahaman dan kesadaran gitu. Dari mana itu bisa dilihat? Itu dari percakapan-percakapan di media sosial gitu ya. Jadi generasi-generasi Z yang sekarang menguasai ruang digital itu sekarang rajin untuk mengomentari dinamika politik nasional gitu ya. Nah, itu di satu sisi merupakan kebanggaan bagi kita sebagai generasi muda, tapi di sisi lain keaktifan mereka itu cenderung gitu dikooptasi oleh buzzer-buzzer gitu ya, sehingga kemudian pandangan-pandangan politik mereka itu tidak memiliki arus utama karena dibajak oleh para buzzer tuh. Jadi kita mengapresiasi gitu apa munculnya kepedulian dari generasi Z untuk terlibat dalam percakapan publik dan percakapan politik. Berarti Mas Akmal sepakat bahwa justru anak muda ini apa ya, lebih banyak gitu yang menyukai dan berkontribusi di wilayah politik praksis begitu ya? Oh tentu saja gitu. Saya tentu pertama mengapresiasi gitu ya munculnya gelombang kesadaran generasi Z itu masuk ke dalam gelombang politik gitu ya. Baik itu politik dalam makna universal ataupun politik dalam makna partikular gitu ya. Politik dalam makna universal itu politik dalam makna perjuangan untuk menuju kepada kebajikan gitu, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, politik dalam makna partikular sebagaimana lazim kita ketahui itu adalah perjuangan menuju kekuasaan gitu. Nah, kita mengapresiasi lahir dan tumbuhnya semangat generasi muda itu untuk masuk ke dalam arena politik, utamanya dalam politik elektoral, lebih khusus lagi menuju pemilu 2024 gitu. Kebetulan nih teman-teman, ini kan sebentar lagi kita mau menghadapi kontestasi pemilu begitu ya di 2024. Menurut Mas Akmal gitu, kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu ya, utamanya ya selaku gerakan mahasiswa begitu, utamanya di Yogyakarta itu kan banyak sekali yang menjadi pemilih pemula. Nah, itu ada nggak gitu dari gerakan mahasiswa utamanya IMM dalam hal mengakomodir bahwa kan pemilih pemula itu menjadi penentu gitu ya dalam siapa yang akan menjadi kepala negara selanjutnya, itu gimana Mas? Kita aktif gitu ya untuk membangun pemahaman-pemahaman politik gitu ya. Kita melakukan sekolah-sekolah politik gitu ya, pelatihan politik gitu ya. Meneliti, berdiskusi dan lain sebagainya, melakukan kajian dan lain sebagainya gitu.
Nah, seluruh gerakan kita itu salah satunya dalam rangka supaya ada semacam pencerahan publik gitu ya, terkait dinamika yang akan kita hadapi ke depan gitu ya. Dinamika yang paling yang paling praktis kita hadapi di depan itu ya pemilu 2024. Mas Akmal nggak mau nyalon? Wah, saya jadi kepala rumah tangga aja udah sulit gitu ya, apalagi jadi kepala daerah kan gitu. Siapa tahu mau melanjutkan kan ya sokongan gerakan mahasiswa. Tapi saya apresiasi sih, banyak kemudian kader-kader IMM sekarang itu yang memilih untuk terjun dalam politik praktis gitu Betul. Nah itu menurut saya bagus gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai yang kemudian digaungkan oleh IMM saat ini itu memang perlu dibawa ke ruang publik gitu ya. Dan masalahnya adalah orang seperti saya yang sedang menjabat itu kan nggak boleh terlibat dalam politik praktis gitu ya. Nah, makanya kader-kader yang post struktural gitu itu perlu masuk ke dalam politik elektoral. Oke, dan berarti Mas Akmal selaku Gubernur IMM DIY itu mendorong keras gitu siapa saja kader IMM yang memang memiliki minat bakat begitu ya, passion dan modal untuk terjun di ranah politik kancah nasional. Iya, tentu yang perlu kita bahas lebih dalam itu kan sebetulnya apa peran generasi muda gitu ya di dalam kontestasi politik dan kontestasi pemilu ke depan gitu ya, utamanya teman-teman IMM gitu ya. Nah, menurut saya pertama peran yang kemudian harus dimainkan oleh generasi muda sekarang itu adalah peran sebagai kontestan pemilu gitu ya. Jadi tugas generasi muda sekarang itu ada yang kemudian harus masuk ke dalam gelanggang politik elektoral gitu ya, entah itu sebagai calon kepala daerah gitu ya, eksekutif maupun legislatif gitu ya. Kenapa itu perlu? Karena kemudian keterpilihan mereka itu berkaitan dengan representasi kepentingan generasi muda. Bayangin aja misalnya Mbak, sekarang ini di dalam dinamika politik kita, kebijakan-kebijakan bersangkutan dengan masa depan pemuda itu dibuat oleh siapa? Oleh orang tua gitu kan. Betul. Nah, itu dalam kajian akademis itu disebut sebagai fenomena gerontokrasi gitu ya. Apa itu, Mas? Gerontokrasi itu sistem pemerintahan di mana di dalamnya itu dikuasai oleh orang tua gitu ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada kultur feodalisme dan patronasi terhadap orang tua yang masih kuat gitu. Nah, kita masuk ke dalam gelanggang elektoral itu dalam rangka supaya kemudian generasi muda, perwakilan generasi muda itu merepresentasikan kepentingan generasi muda ke depan gitu ya. Jadi generasi Z sekarang gitu ya, generasi milenial itu perlu untuk masuk ke dalam gelanggang politik untuk membawa kepentingan kolektif generasi muda. Nah, itu peran pertama. Peran kedua yang kemudian mesti dimainkan oleh gerakan mahasiswa atau golongan muda atau kaum muda itu peran intelektual. Apa yang saya sebut sebagai peran intelektual itu adalah usaha-usaha generasi muda itu untuk merebut percakapan publik sekaligus memberikan arus utama terhadap percakapan politik kita tuh. Nah, sekarang misalnya kan banyak sekali Mbak gitu orang-orang di media sosial atau percakapan sampai di warung kopi, sampai di emak-emak di perumahan gitu ya. Itu banyak sekali. Iya, percakapan politik kita itu terlalu banyak omong kosong. Gitu ya. Apa itu omong kosong? Omong kosong itu ucapan yang tidak mungkin untuk dilakukan atau tidak akan dilakukan. Contoh nih. Utopis begitu ya, Mas. Misalnya ada orang yang jadi caleg gitu ya. Dia nyalek tapi visinya visi eksekutif. Gitu ya, turunkan BBM gitu ya, kemudian itu pengalaman siapa? Padahal itu eksekutif tuh gitu. Apalagi tuh misalnya kenaikan upah, padahal itu fungsi eksekutif. Fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan gitu dan lain sebagainya lah. Nah, itu omong kosong. Nah, peran intelektual kita itu harus utamakan diskursus itu supaya produktif, supaya politik itu bisa melahirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan. Nah, itu yang kedua. Peran yang ketiga yang harus dimainkan oleh generasi muda di tengah kemungkinan konflik politik ke depan itu menjadi moral force, kekuatan moral gitu ya. Seperti misalnya membentuk rumah muda integritas gitu, RMI gitu. Itu kan sebenarnya tidak bisa lepas daripada tujuan moral gitu ya, untuk memastikan bahwa politik kita itu berjalan sesuai dengan nilai-nilai gitu ya, Pancasila dan lain sebagainya. Itu jadi moral force.
Yang keempat, yang harus dimainkan oleh teman-teman generasi muda sekarang itu adalah peran sebagai pengawal gitu ya, pengkritik, mengawasi gitu. Nah, makanya saya senang bahwa generasi muda sekarang ini banyak yang masuk ke dalam KPU gitu ya, kemudian Bawaslu dan lain sebagainya tuh. Nah, itu upaya-upaya generasi muda untuk memastikan bahwa lajur politik kita itu tetap pada aturan-aturan yang pas gitu. Nah. Oke. Tapi kan Mas, ya, kalau dalam istilah hukum itu kan ada yang namanya das solen sama das sein gitu kan. Apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Harapan yang tadi Mas Akmal sampaikan dan dorongan gitu ya, sebagai sesama kaum muda yang amat sangat tertarik di wilayah perpolitikan, itu menurut Mas Akmal yang senyatanya tentu tidak seindah dengan yang pada yang seharusnya kan, yang idealnya gitu. Nah, sedangkan tantangan generasi muda saat ini tuh menurut saya itu jauh lebih banyak ketimbang generasi sebelum kita. Tantangannya artinya tidak hanya pada modal uang material gitu, tapi ya feodalisme barangkali atau gimana itu Mas, tantangan anak muda? Ada beberapa hal yang menjadi tantangan generasi muda ketika kemudian hari ini mereka berpikir untuk masuk ke dalam gelanggang politik. Tantangan pertama saya pikir seperti yang saya sebutin tadi itu Mbak, itu tantangan sistem gerontokrasi yang itu masih menjamur baik itu dalam politik nasional maupun lokal. Itu dimana misalnya nih kita lihat berapa persen sih generasi muda itu yang mendaftar menjadi caleg atau kepala daerah gitu. Minim kan. Nah, minimnya generasi muda tampil dalam gelanggang politik itu menjadi simbol bahwa negara kita itu masih berhaluan gerontokrasi tadi itu. Jadi masih mengakomodir kepentingan generasi tua. Nah, itu menjadi tantangan generasi muda, gimana caranya supaya gerontokrasi itu tidak merontokkan gitu ya, kemudian semangat gerakan kaum muda dalam politik tuh. Yang kedua, tantangan politik generasi muda sekarang itu adalah tantangan basis sosial. Gitu. Apa itu tantangan basis sosial? Saya khawatir bahwa kebiasaan kita untuk kemudian hidup di media maya, gitu ya, di media sosial, itu lantas kemudian menghilangkan keinginan kita untuk membangun basis sosial yang nyata di kehidupan kerakyatan gitu ya. Karena kita sibuk untuk ngomen gitu ya, sibuk kemudian membranding diri di media sosial. Lantas kemudian kita lupa bahwa politik itu soal kemudian mengakomodir kepentingan basis sosial gitu ya. Nah itu tantangannya tuh. Dan ada indikasi demikian gitu ya, di mana generasi muda ini karena merasa dirinya ada media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk meraup suara, akhirnya kemudian dia lupa tuh dengan basis sosial yang ada di bawah. Yang ketiga, tantangan generasi muda ketika masuk ke dalam gelanggang politik itu tantangan media sosial itu sendiri, gitu ya. Yang saya maksud tantangan media sosial itu hari ini generasi muda itu menggunakan media sosial sebagai medium politiknya gitu ya. Tapi itu rawan dikooptasi oleh buzzer gitu ya. Banyak buzzer yang kemudian memelintir narasi-narasi alternatif kita sehingga itu menjadi tidak mendapatkan arus utama gitu ya. Yang keempat, tantangan politik generasi muda sekarang itu berkaitan dengan fenomena politik transaksional. Gitu ya. Jadi politik transaksional itu kan terjadi karena lu punya duit, lu punya kuasa gitu kan. Nah, orang ini kadang-kala gitu ya hanya bisa mendapatkan kekuasaan kalau kemudian dia punya uang tuh ya, atau punya duit gitu. Nah, generasi muda itu rawan kemudian untuk terjebak dalam politik transaksional itu gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya sumber daya ekonomi kebanyakan gitu ya. Belum sejak kecuali Cipung sama Rafathar tuh yang ikut dalam kontestasi pemilu, mungkin dia bisa menang tuh tiba-tiba tuh. Tapi kita yang tidak punya basis ekonomi yang cukup. Itu punya dorongan untuk mengembalikan modal. Iya, mengembalikan modal itu. Dan secepat-cepatnya. Nah itu tantangan juga tuh politik transaksional. Yang kelima, tantangan politik generasi muda sekarang itu berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman politik mereka gitu, soal orientasi politik itu apa, substansi hakiki dari politik itu apa gitu kan.
Nah, apa akibatnya kalau orang peduli tapi nggak paham? Akibatnya adalah dia sembrono ketika dia punya kekuasaan. Gitu ya. Coba lihat deh misalnya di Indonesia. Di Indonesia ini kan udah mulai banyak tuh orang-orang yang kemudian masuk ke dalam gelanggang politik. Nah, kendati itu gara-gara bapaknya gitu ya, masuk di partai, kemudian bapaknya ini keren, Tapi kan Mas presiden. nggak jadi soal kalau misalkan memang si anak tersebut capable gitu. Katakanlah kayak Presiden Jokowi dengan Mas Gibran gitu. Tentu saja, cuman kembali ke argumen awal saya tadi itu, mereka itu tidak muncul dari basis sosial gitu ya. Jadi sebetulnya mereka tidak paham keringat dan derita orang-orang bawah itu nggak paham gitu, nggak pernah mengalami secara eksperimental apa jadinya kalau kita menjadi orang-orang bawah tuh gitu. Nah, ketiadaan basis sosial itulah yang membuat mereka ini justru potensi menjadi elit gitu ya, melupakan basis sosialnya yang ada di bawah. Nah, kalau orang-orang seperti Gibran, orang-orang seperti AHY, Ibas Yudhoyono dan lain sebagainya itu masuk dalam gelanggang politik tapi dia nggak paham dan sadar akan substansi falsafah politik, maka dia rawan untuk kemudian mengubah jalur politik atau mengkerdilkan makna politik itu sebagai kontestasi kekuasaan belaka gitu. Perebutan kekuasaan saja toh gitu ya sampai sana. Nah, perihal tantangan kaum muda itu kan sebagaimana tadi Mas Akmal sampaikan bahwa salah satunya adalah berkaitan dengan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan itu udah banyak banget contohnya kenapa milenial begitu, apalagi di era kita yang sekarang itu melakukan KKN entah dengan gaya hidup yang tinggi, hedonisme, dan itu kan ngerembet sampai ke bapak-bapaknya gitu, para pejabat pejabat publik lainnya, entah di pajak ataupun di DPR atau DPRD begitu. Nah, gimana caranya nih kita kan sebagai yang sadar gitu, gerakan intelektual maupun gerakan praksis yang kita bangun di masyarakat, tumpah ruahnya yang nyata begitu. Itu gimana sih biar kita tuh, apakah dengan pendidikan politik, sekolah pendidikan politik atau apa, untuk menjaga kehikmatan, integritas, biar minimal lo sadar lah gitu. Kalau misalkan lo maju, ya minimal lo jangan ngambil keuntungan sebagaimana koruptor sebelumnya gitu. Ya tentu saja yang dibutuhkan sekarang itu adalah pendidikan politik kerakyatan gitu ya. Sebetulnya itu tugas dan fungsi partai. Cuman kan partai sekarang ini nggak ada pola pendidikannya, Pak. Semua partai sekarang itu, hampir semua partai sekarang itu bergerak dalam transaksi pragmatis. Gitu ya, bukan untuk melakukan regenerasi di bawah, membangun pendidikan dan kesadaran politik gitu di akar rumput. Nah, itu tuh nggak ada yang kayak begitu. Nah, sektor inilah yang kemudian harus dijalankan gitu ya oleh gerakan mahasiswa atau gerakan-gerakan seperti Rumah Muda Integritas gitu ya, supaya kemudian masyarakat ini punya kesadaran politik yang utuh sehingga mereka tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis gitu ya. Jadi di satu sisi harus ada gerakan moral yang bergerak secara kultural gitu ya. Pada saat yang sama juga kita mesti terjun dalam sektor formal untuk memastikan politik itu berjalan di jalur hukum yang benar gitu ya. Itulah perlunya kita masuk ke dalam pengawasan gitu ya, menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas pemilu dan lain sebagainya. Nah, kemarin itu kan juga ada isu teman-teman bahwa bukan isu sih, memang sudah ada pamfletnya gitu ya. Rocky Gerung itu kan mau ke Jogja tuh. Ini berkaitan dengan demokrasi bagaimana dijalankan di Indonesia, ya utamanya di Yogyakarta gitu. Akan tetapi karena di headline berita itu katanya mahasiswa, terutama gerakan mahasiswa menolak kedatangan Rocky Gerung. Nah, itu kan juga salah satu sebagai cara atau siasat untuk mematikan demokrasi begitu. Jadi yang saya lihat ya, hemat saya, jadi bukan pada Rocky Gerung sebagai personalnya yang kita kuliti gitu, terlepas dia mau kemarin tuduhannya melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Cuma kan sistem demokrasinya yang kita lindungi. Nah, itu apakah benar, Mas? Ini bukan jatuhnya kayak konfirmasi ya. Apakah benar gitu gerakan mahasiswa di Yogyakarta itu menolak kedatangan Rocky Gerung, dan kenapa? Apa pertimbangannya, Mas? Nggak ada sebenarnya yang kayak begitu tuh di berita, nggak ada ya. Yang ada itu adalah ada salah satu partai politik melalui calegnya gitu ya yang terlibat bersama
masyarakat gitu ya, klaim masyarakat untuk kemudian menghentikan diskusi itu gitu ya. Jadi ada salah satu anggota DPR gitu. Jadi saya heran juga orang seperti Rocky ini kan sebenarnya menambal peran DPR yang hari ini tuh ompong gitu ya untuk melakukan kritik sosial kepada eksekutif. Malah dia yang dikriminalisasi gitu kan. Betul. Nah itu kan fakta dan fenomena yang menyedihkan gitu. Nah, saya melihat kasus Rocky Gerung itu sebagai upaya negara gitu ya dan kelompok masyarakat tertentu untuk menghabisi demokrasi. Jadi sekarang itu bahayanya. Demokrasi itu bukan hanya dimatikan lewat kekuatan-kekuatan aparatus negara. Gitu ya, tapi juga dihabisi oleh kelompok civil society macam relawan-relawan politik gitu ya. Saya ini nggak nyinggung relawan politik siapapun loh ya, mau merah mau kuning dan lain sebagainya gitu. Tapi ada gejala bahwa relawan-relawan politik itu yang militan terhadap satu tokoh gitu ya. Saya sering mengatakan bahwa di sekitar Jokowi itu banyak sekali hamba-hambanya yang setiap waktu memuja dan mencari-cari kesalahan orang supaya dia menari-nari gitu ya, seperti Laron tuh. Jadi Laron itu kenapa dia mati karena dia terlalu suka dengan cahaya gitu. Nah, di sekitar Jokowi relawan-relawannya itu kalau ada orang tugasnya itu cuma nyari orang yang kepeleset. Lalu dihabisi gitu kan. Nah, itu tugasnya orang-orang di sekitar Jokowi gitu. Nah, itu merusak praktik demokrasi substansial yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi, dalam hal ini kekuatan-kekuatan elit seperti pemerintah, bahkan kepolisian itu sendiri, tugasnya siapa yang dilindungi? Bukan Jokowi yang dilindungi. Yang dilindungi itu adalah hak demokrasi daripada Rocky Gerung gitu. Coba lihat tuh Rocky Gerung itu didatengin rumahnya, dilempari telur dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pemerintah dan aparatus negara itu malah sibuk sekarang gimana caranya supaya memenjarakan dia, padahal fungsinya adalah menjamin keselamatan warga negara gitu. Betul. Dan saya juga nggak bisa ngebayangin ya Mas, maksudnya Indonesia itu tanpa Rocky Gerung tuh kayak gimana coba? Dia kan yang membawa narasi utama bahwa ya gimana coba, maksudnya apapun perpolitikan ataupun dinamika apapun di Indonesia tanpa berpikir, tanpa pikiran tuh akan seperti apa begitu. Nah, ke depan kira-kira apa nih Mas agenda politik yang paling dekat dilakukan gitu kita sebagai kaum muda ya selain politik pemilu 2024? Kita perlu mengintip gitu ya, melihat praktik politik yang sekarang berkembang di dunia internasional. Jadi sekarang itu gelombang generasi muda itu sudah mulai memiliki kesadaran menjadi fenomena internasional gitu ya dalam konteks politik gitu ya. Di Hong Kong misalnya itu ada namanya gerakan payung gitu ya, yang itu secara elektoral digawangi oleh generasi muda dan dia memenangkan pertarungan gitu ya. Jadi partai mereka itu di legislatif itu menang gitu. Nah itu dipimpin oleh namanya Nathan Law, usianya 23 tahun dan dia terpilih sebagai caleg itu. Nah perkembangan semangat gerakan muda masuk ke dalam politik itu juga terjadi di Rusia, di Amerika Serikat gitu ya. Terakhir misalnya kita lihat di Thailand gitu ya, mereka mampu memenangkan kontestasi politik gitu. Nah itu patut kita potret dan kita adopsi gitu ya, baiknya masuk ke dalam Indonesia. Nah pertanyaannya adalah dari seluruh peristiwa itu apa yang bisa dipelajari dan apa kira-kira yang bisa diperankan oleh generasi muda ke depan. Betul. Pertama yang mesti dilakukan oleh generasi muda sekarang itu tampil menjadi public educator gitu ya. Pendidik gitu ya, pendidik publik yang fungsinya adalah membangun literasi politik yang tujuannya adalah kesadaran kritis dan transformatif gitu ya, supaya mereka bisa membangun atau membawa kepentingan mereka gitu ya. Jadi platformnya bisa apa aja, bisa gerakan mahasiswa, bisa seperti Rumah Muda Integritas gitu dan gerakan-gerakan lain gitu ya. Jadi kita menambal peran partai politik sekarang yang ompong gitu ya, karena terlalu sibuk untuk di tataran elit gitu. Yang kedua, agenda politik generasi muda sekarang gitu ya, itu kemudian fungsinya adalah
memastikan percakapan media sosial itu direbut oleh generasi muda. Oke. Gitu ya. Jadi kita perlu masuk ke dalam. Tapi kalau kita di media sosial itu jangan sampai jadi buzzer malah. Jangan jadi partisan gitu ya. Ribut tapi nggak ada esensinya begitu ya. Iya, gitu. Jadi kita masuk ke dalam itu untuk memastikan bahwa percakapan politik di media sosial itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah membangun dialog dengan generasi tua tuh. Itu penting sebab kemudian kita jangan sampai kemudian tumbuh gitu ya untuk mendekonstruksi mereka gitu ya. Generasi tua itu tetap harus diakomodir kepentingannya. Yang keempat yang hari ini perlu dilakukan adalah generasi muda macam kita ini itu harus membangun basis sosial yang nyata tuh. Nah, minimal tetangga kita lah gitu ya. Kadang-kala kan kita itu kalau generasi muda, utamanya gerakan mahasiswa itu dia bisa menjadi singa di kampus dan menjadi kucing di masyarakat kan. Betul, dan mengandalkan privilege orang tua. Dan mengandalkan privilege orang tua tuh. Nah sekarang yang harus dilakuin oleh generasi muda itu membangun basis sosial gitu ya yang nyata, memberikan pendidikan politik kepada mereka, tahu kepentingannya apa, supaya kemudian kita punya dasar gitu ya tentang kemana sesungguhnya politik itu menuju gitu ya. Nah, membangun basis sosial. Kemudian yang kelima yang hari ini perlu dilakukan oleh generasi muda tentu adalah menjadi kontestan dalam pemilu 2024. Baik itu di dalam konteks legislatif gitu atau eksekutif gitu ya. Sekarang praktis generasi muda harus tampil masuk ke dalam partai politik gitu ya. Kemudian mudah-mudahan terpilih, tetapi ingatlah kemudian bahwa mereka ini diutus oleh generasinya dalam rangka untuk membawa kepentingan generasi muda. Maka harus dijaga integritasnya, dan dalam rangka itulah maka Rumah Muda Integritas itu penting untuk memastikan generasi muda tetap pada aras integritasnya. Oke, gitu. dikawal terus sampai selesai gitu. Tapi kan Mas, kalau misalkan berbicara soal politik dan integritas tuh hanya indah di mulut kalau kata Rocky Gerung kan, tapi sukar gitu dalam fakta. Kalau misalkan saya pun dulu gitu ketika menjadi pemilih pemula itu tuh bimbang gitu. Jadi meskipun kita tahu informasi yang berseliweran di media sosial, justru itu karena too much gitu, karena terlalu banyak sehingga dan tidak difilter, sehingga pada saat kita menjadi pemilih pemula tuh jatuhnya kayak bukan main-main juga sih. Tidak punya trust gitu kepada si calon itu bagaimana melanjutkan estafet kepemimpinan di negara ini. Nah itu tuh gimana gitu biar kita nggak bimbang. Kan banyak nih adik-adik kita yang ya sebagai pemilih pemula itu tuh biar nggak bimbang dan punya kepercayaan mendasar begitu. Kalau menurut saya para generasi muda yang sekarang mungkin menyaksikan video ini gitu ya, saran-saran ya yang diperluin gitu ya, kalau menurut saya jangan dulu kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong berpihak kepada satu tokoh atau satu kontestan. Oke, hanya karena dia tampan gitu kayak ya, Ganjar. Apalagi hanya karena dia tampan gitu ya, atau kemudian dia selebgram gitu atau artis dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba atau sekonyong-konyong kita memilih subjek. Yang harus disadari oleh sekarang dulu itu adalah esensi dari politik gitu ya, kemudian prinsip-prinsip dasar ketika kita memilih seseorang gitu ya. Jadi standar itulah yang kemudian mendorong kita untuk memilih seseorang gitu ya. Oke, jangan termasuk kemudian Masnya milih saya kan. Iya, jadi jangan kemudian tiba-tiba sebaliknya kita memilih dulu seseorang kemudian membangun pembenaran terhadap tokoh itu gitu. Sebagai legitimasi. Ya, sebagai legitimasi itu kan tingkat-tingkatnya buzzer tuh kayak begitu tuh. Nah, saya memilih Mbak ini kan karena saya membangun dulu ukuran-ukuran tertentu gitu ya. Siapa sih yang cocok jadi ibu rumah tangga gitu. Nah saya udah mencari ke seluruh belahan dunia gitu, dan ternyata itu tempatnya hanya di Tasikmalaya gitu ya, terlalu Barat Timur ya. Oke. Menarik sekali ya teman-teman, gimana caranya kita ngobrolin isu politik, integritas dan kaum muda tapi ya nggak berat begitu. Biasanya kan anak muda tuh males banget itu kalau misalkan ngomongin soal politik gitu, karena ya nggak berguna bagi mereka gitu sebagian. Akan tetapi kan bagi ya yang sadar barangkali di pergerakan mahasiswa ya itu suka-suka aja gitu. Cuma kan kebanyakan lebih banyak yang tidak lebih banyak yang tidak
tertariknya begitu. Tapi karena ada Mas Akmalis nih sebagai tokoh muda yang kebetulan menjabati jabatan struktural yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di podcast Rumah Muda Integritas. Ininya deh Mas, pesan-pesannya nih kita ketika menghadapi kontestasi pemilu di 2024 nanti. Maksudnya biar menjaga integritas itu tuh gimana sih gitu, biar teman-teman tuh enggak ya kayak Mas Akmal bilang tadi, enggak sekonyong-konyong. Ya kuncinya adalah look at the star gitu, bukan ya gitu ya. Satu aja, satu kalimat aja, kayak barangkali jargon politika gitu. Teman-teman kan suka biasanya itu sebagai snack. Saya nggak tahu jargon politik ya, karena saya bukan kontestan gitu ya. Tapi setidaknya pesan saya adalah menghadapi pemilu itu pastikan bahwa literasi politik kita itu tinggi gitu ya. Hanya dengan demikian maka kemudian kita bisa memilih kandidat, memilih kontestan yang tepat gitu. Oke. Gitu aja. Sayang terima kasih. Maksudnya Mas Akmal terima kasih banyak. Oke, I love you gitu. Terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dalam podcast Rumah Muda Integritas. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.